Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sudah selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk kami membangun hidup kami bersama dengan Engkau di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu membuka akan pikiran hati kami untuk kami terus dapat melangkah masuk di dalam kedalaman-Mu. Kami percaya pagi ini pun Engkau akan menyingkapkan untuk kami semakin mengerti, kami semakin memahami, dan kami boleh semakin bertumbuh lewat firman-Mu. Kuduskan kami, hati dan pikiran kami. Biar roh hikmat-Mu turun, pewahyuan-Mu turun, pengertian-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan buka dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Kita akan merenungkan akan dua ayat ini. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Judul perikopnya mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan di sini banyak orang ya baca ayat-ayat untuk wise word, kata-kata bijak. Untuk apa? Untuk mempelajari supaya kita bisa lebih bijaksana. Tetapi dikatakan orang yang bijaksana jangan bermegah karena tahu, karena bisa mengerti tentang kata-kata bijak itu. Dikatakan orang yang kuat juga jangan bermegah karena dia kuat. Orang kaya gak boleh bermegah juga, jangan. Itu semua gak ada gunanya kata Tuhan. Tuhan bilang kalau kita bermegah, kalau kita mau berbangga diri, karena apa? Karena kita itu memahami dan mengenal Allah. Dikatakan demikian. Jadi kalau kita mau bermegah, Tuhan bilang memahami dan mengenal. Banyak orang bisa mengenal, tapi kurang bisa memahami. Biasa kalau kita ya, mungkin di sini semua sudah saling mengenal. Tapi kita belum tentu memahami pribadi satu persatu dari kita. Artinya memahami itu seperti apa? Ketika kemudian seseorang itu melakukan sesuatu, kita bisa memahami nggak latar belakang dari orang itu, tindakan dia. Seperti misalnya seorang anak kenal dengan orang tuanya, kenal dengan ibunya sejak kecil, dengan diasuh ibunya dia kenal. Tapi satu ketika anak itu berbuat salah, mungkin ceples, mungkin dipukul atau mungkin disentil atau mungkin ditegur dengan keras. Dan anak itu bisa bilang, mama jahat, betul? Mama jahat. Gitu. Kenapa? Dia kenal ibunya, tapi dia tidak memahami yang dimaksud dengan ibunya. Satu ketika ada sepasang suami istri. Dia mendapatkan satu pekerjaan. Ya. Nah, pekerjaan ini butuh timbangan, mesti ditimbang gitu. Kerjaannya. Si suami mau beli timbangan, sama sepakat, istrinya juga mau beli timbangan. Tapi si suami mau beli timbangan yang biasa tuh, timbangan jarum tuh. Istrinya bilang, jangan beli itu, beli yang digital. Ah, digital mahal, beli aja yang ini. Jangan beli yang digital, katanya. Mereka belum sepakat, jadi belum beli. Satu ketika ketemulah dengan saya nggak tahu tentang perbincangan mereka. Saya bilang,
kamu kayaknya mesti butuh timbangan deh katanya. Oh iya kata dia gitu, memang kita mau beli timbangan kok. Nanti kalau beli, saya bilang, kalau beli yang digital aja. Nah sih biasa kan istri kalau merasa sepakat, maksudnya ada yang mendukung dia. Nah makanya kan saya sudah ngomong mesti beli yang digital. Kata suaminya tapi digital itu mahal. Nah saya bilang begini, digital memang lebih mahal. Tetapi kalau kamu jualan digital itu sangat teliti. Ketelitiannya itu bisa gram. Jadi kalau kamu nimbang lebih dari satu ons terlihat, atau 50 gram terlihat, 10 gram pun terlihat. Nanti keluar angkanya kamu bisa dapat uang lebih banyak. Suaminya bilang, nah gitu ya, betul, iya betul. Nah kalau begitu ya saya milih digital. Terus suaminya mulai ngoceh, kamu sih ngomong digital tapi nggak nerangin kenapa gitu. Jadi kadang-kadang orang itu bertindak karena dia tidak diberi pemahaman, dia nggak ngerti bertindaknya tuh. Jadi dia bisa salah, dia bisa beli timbangan yang jarum, tapi karena dia tidak memahami digital itu keuntungannya apa, pemahamannya apa. Si istri ngasih tahu sekedar bilang beli digital, tapi dia nggak bisa jelasin. Terus bilang kalau kamu jelasin dari kemarin, saya pasti akan pilih digital. Nah, jadi di situ juga sama. Tuhan bilang kalau kamu kenal jangan cuma kenal aku, tapi harus memahami. Mungkin kita bilang begini, Tuhan, kok Tuhan itu, ada orang yang datang ke saya bilang begini, kalau Tuhan memang benar sayang sama saya. Kata-kata itu sering dengar Kak, saya sering dengar orang bilangnya, kalau memang Tuhan sayang sama saya, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu sudah mutlak, tidak bisa diragukan. Kalau kita tidak merasakan dan kita bisa ngomong, kalau Tuhan memang cinta sama saya, kalau Tuhan sama saya, karena kita tidak memahami. Alkitab sudah mengatakan bahwa dia punya rencana sangat baik. Tapi ketika kita merasakan kok sekarang saya dalam kesesakan, kita harus berani mendekati Tuhan dan belajar mengenal serta memahami. Dan Tuhan bilang, Alkitab mengatakan di sini, itu menjadi kebanggaan kita ketika kita bisa memahami Tuhan. Dan dikatakan di situ adalah kebahagiaan manusia dari judul perikopnya. Nah, jadi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau berbangga, itu karena kita memahami, bukan sekedar mengenal, tapi memahami ketika Allah bertindak sesuatu atas hidup kita. Dan dikatakan itu akan membawa kita berbahagia. Saya tertarik dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan I delight in those who do the same things. Jadi saya itu suka dengan mereka yang melakukan hal yang sama seperti saya. Ini kata Tuhan. Jadi tadi dikatakan di sini bahwa apa? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Nah, itu orang-orang yang dikatakan di mana kita harus bermegah, kita memahami kasih setia Tuhan, kita memahami keadilan Tuhan, dan kita memahami kebenarannya di bumi ini. Dan Tuhan mengatakan, I delight in those who do the same things. Aku suka dengan orang-orang yang melakukan yang sama dengan aku. Artinya dia memahami kasih karunia Tuhan dan dia mulai melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dan ada kata-kata yang menarik lagi. These are my trademarks. Itu kalau orang yang seperti itu, orang yang mau melakukan seperti Tuhan lakukan, itu tanda merek dagangku itu. Jadi Tuhan bilang, tandanya orang Kristen itu adalah ketika dia melakukan yang sama dengan aku. Nah, bagaimana kita bisa melakukan yang sama dengan Tuhan kalau kita tidak memahami Tuhan? Kita harus memahami Tuhan, belajar memahami, dan itulah yang menjadi kebanggaan kita. Kita sering bangga karena kita sukses, entah dalam studinya kita sukses, dalam bisnisnya kita sukses, tapi Tuhan bilang itu tidak ada efeknya apa-apa buat kerajaan Allah. Tetapi engkau harus bangga, engkau harus
bisa merasakan satu kenikmatan yang luar biasa ketika engkau memahami dan mengenal aku. Dan Tuhan mengatakan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dan itulah tanda capnya, trademarksnya orang Kristen. Tuhan bilang, these are my trademarks. Itu adalah cap. Saya itu merasakan sekali bagaimana Tuhan itu menuntut setiap orang melakukan apa yang dia ingin lakukan. Satu hari ada orang, ini terjadi dengan Audrey. Saya tidak tahu bagaimana caranya Audrey itu bisa punya kenalan dengan orang yang dia nggak kenal secara fisik, tapi lewat HP aja orang itu suka pesen sama dia. Kaos profetik, batik profetik, pokoknya apalah yang profetik yang dijual. Ini orang tinggal jauh, tidak di Jawa. Gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana dia bisa kenal. Tapi satu ketika dia tuh bilang begini, Mami, pegel ngeladenin orang ini. Saya tidak tahu pegelnya seperti apa. Ngeladenin orang ini, tak blok aja nomornya. Dia tuh gitu. Saya udah nggak tahu berapa lama dia tak blok aja orangnya. Terus saya mendengar itu, saya tahu ini kan sebuah pelayanan. Jadi saya bilang begini, udah non, teleponnya, HP-nya kasih ke Mami, biar Mami yang melayani. Sebab saya tahu itu orang jauh itu kalau kepingin sesuatu kan pasti ya repot dia karena dari jauh gitu. Nah terus singkat cerita, jadilah nomor saya ada di dia. Saya langsung hubungi dia, perlu apa Pak katanya gitu, dan udah beberapa kali dia pesan. Terakhir pesan kaos. Saya mau pesan kaos yang dipakai Ibu Nani. Ibu Nani khotbah. Terus oh boleh, ada, bisa. Coba lihat fotonya, kasih fotonya. Saya mau, ukurannya apa ya? Saya kirim, kan itu ada di grup itu memang ukurannya segini, kalau XL segini, kalau apa semua ada. Oke, saya hubungin ke Santi. San, ada orang pesen gini, boleh. Nah, terus biasa dia bilang, bentar ya Bu, dikirim kemana? Ke sana. Ini jauh loh, ini jauh banget. Terus dia bilang gini, oh tunggu, saya kasih alamat dulu di Bekasi ke teman saya supaya enggak terlalu mahal kirimnya rupanya. Udah, belum dikirim, pindah lagi ke Surabaya. Belum dikirim, alamatnya ganti lagi. Singkat cerita ganti, terus ganti. Terakhir Bandung. Jadi ini kok, jadi karyawan saya itu ganti alamat, bentar ganti alamat gitu kan. Singkat cerita. Rupanya dia juga nggak enak ya. Saya bilang gini, akhirnya ongkos kirimnya itu lebih murah karena Bandung gitu. Saya bilang saya mau kembalikan kelebihannya 5.000. Oh nggak usah Bu katanya. Saya sudah bikin repot Ibu katanya. Sudah ribet, nggak usah dikembalikan. Saya mau jawab nih, saya mau jawab begini. Nggak apa-apa Pak. Saya cuma mau jawab begitu aja. Ya nggak apa-apa. Saya merasa saya harus tetap melayani. Karena coba pikir ya, kalau kita yang ada di sana kita kepingin juga, kita kan seperti itu, pasti mungkin sama, cuma pengennya lebih hemat. Nah, saya mau jawab, nggak apa-apa Pak. Roh Kudus bilang begini, kamu harus jawab. Saya suka melakukan kebaikan. Saya itu suka berbuat baik. Nggak apa-apa Pak, sebab saya suka berbuat baik. Saya kaget, saya mesti jawab begitu. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak marah sih, nggak marah. Memang saya, tapi saya nggak terpikir kalimat itu. Tiba-tiba Roh Kudus gitu. Jadi saya jawab, nggak apa-apa Pak, saya suka berbuat baik. Saudara-saudara, percayalah kalau kita belajar memahami Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan mau itu dites. Sudah kan? Beres. Sudah dikirim, dia tanya, sudah sampai di sana, oh sudah dicek, udah. Dia kasih tahu lagi sama saya, Bu, ini kekecilan, kaosnya kekecilan. Loh, kan
Kan sudah tahu ukurannya tadinya. Sudah jelas ada ikin. Iya, boleh nggak ditukar? Saya langsung ingat. Saya suka melakukan perbuatan yang baik. Saya suka berbuat kebaikan. Saya bilang, oh iya Pak, tunggu sebentar. Saya tanya Mas San, ini mau ditukar bisa nggak? Bisa. Ya sudah, hari ini mungkin dia bawa, katanya janjinya hari ini. Tapi orangnya nanti datang dulu, dia mau ke Jawanya dulu nanti seminggu depan. Tapi saudara saya mau ngatain, kadang-kadang kita nggak memahami, kita jengkel dulu. Aduh, ribet banget sih. Tapi Tuhan mengajar saya. Aku suka melakukan kebaikan. Dites, bener nggak? Sudah selesai, sudah goal, sudah sampai di sana. Terima kasih Bu, sudah sampai di sini. Besoknya ngomong kekecilan gitu. Apakah saya tetap mengerti bahwa saya harus berbuat baik? Saya bersyukur, hati saya enggak jengkel, enggak ada jengkelnya sama sekali. Saya bilang iya Tuhan, karena hari-hari ini saya sedang memahami bagaimana Tuhan itu selalu berbuat baik sama saya, dan Tuhan ingin seperti di sini. I delight in those who do the same things. Saya suka dengan mereka orang yang melakukan yang sama dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia penuh kasih setia, adil, kebaikan. Dan Tuhan mengatakan itu trademarksku. Itu tanda hidupmu sebagai orang Kristen. Dunia mengatakan kalau orang marah sama kita, kita akan balas marah lagi. Orang mukul kita, kita pukul lagi, bahkan mukulnya 2-3 kali ya. Tapi Tuhan bilang, kamu mau lakukan seperti aku enggak? Kalau kamu lakukan, kamu memahami aku, dan itu tanda di dalam dirimu. Trademarksnya Kristus ada di dalam kita. Ketika kita melakukan yang sama, Tuhan gak pernah bales kok. Diludahi, diapain, dia tidak pernah bales. Nah, apa yang kita lakukan? Mari kita belajar. Tuhan bilang kalau kamu bangga, biarlah kamu bermegah karena kamu memahami aku, dan bukan cuma sekedar mengenal, memahami dan mengenal aku. Aku adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Aku adalah Allah yang adil. Aku adalah Allah yang selalu menunjukkan kebenaran di bumi ini. Satu ayat di Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ini peristiwa di mana Petrus dan Yohanes itu dihadapkan di mahkamah agama. Kenapa? Karena dia percaya Kristus, ya kan? Dikatakan di ayat 13 bilang, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Jadi di sini dikatakan bukan karena kita orang yang mungkin pendidikannya pas-pasan, mungkin kita orang yang sederhana yang tidak pernah tahu apa artinya pelayanan dan sebagainya. Tetapi yang dipentingkan dalam hidup kita adalah ketika orang lain mengenal kita sebagai pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus namanya juga pengikut, ngikut. Itu pasti ngintil gitu toh. Jadi yang diikuti berbuat apa ya kita sama, kita harus berbuat apa. Dan itu yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Dengan keberanian, mereka pikir ini orang enggak terpelajar, mereka hanya nelayan, tapi kok bisa lakukan sesuatu. Dan apa yang menjadi tanda, ternyata trademarknya Kristus ada di dalam dirinya Petrus dan Yohanes. Mereka dikenal sebagai pengikut Kristus. Itu yang membedakan dan membuat heran ahli-ahli Taurat, imam-imam yang ada dan duduk di situ di mahkamah agama. Saya jadi teringat dulu almarhum Pak Yohantio, ayahnya Nono itu punya ayat mas yang cukup memberkati saya. Dari 1 Korintus 2 ayat 2.
Dan saya selalu ingat kalau dia ngatakan ini. Gitu ya. 1 Korintus 2 ayat 2 katakan demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi apa ya? Kita seringkali itu kepo, pengen tahu. Tolong sih ayatnya jangan langsung dihapus, tolong di itu. Nah, jadi aku telah memutuskan, artinya itu sebuah keputusan kita untuk tidak mengetahui apa-apa. Biasanya orang seneng kepo ya. Kalau ada yang sakit, pengen tahu dia tuh kenapa, pengen tahu dia. Tapi di sini Paulus bilang, aku memutuskan untuk tidak mau tahu apa-apa di antara kamu. Jadi dia nggak mau sok pengen ngerti urusannya orang di antara kamu. Tapi Kristus yang dia pengen kenal. Dan saya percaya, apakah kalau kayak gitu jadi orang egois dong, mikirnya Kristus terus? Enggak. Sekali lagi kalau jadi pengikut Kristus, kita punya trademark Kristus. Apa yang dia lakukan kita lakukan. Ketika dia peduli dengan orang, kita juga peduli. Tapi beda kepedulian kita sama keponya kita. Pengen taunya kita. Pengen urusannya kita tahu orang lain. Biasanya kalau orang kepo itu tujuannya bukan apa-apa, ngegosip. Tujuannya bukan apa, sok tak pengen tahu, nggak ada gunanya. Tetapi ketika dikatakan di sini, aku memutuskan, artinya untuk belajar memahami Kristus, mengenal Kristus, itu sebuah keputusan, nggak tiba-tiba. Keputusan kita memang kita mau belajar mengenali. Ketika Tuhan menuntun kita, kita akan terus jalan di dalam ketaatan. Aku memutuskan, dikatakan begitu. Ada satu tokoh yang menarik, yang sangat kenal dan memahami Tuhan, yaitu Daud. Coba kita lihat di 2 Samuel 24 ayat 12 sampai 14. 2 Samuel 24 ayat 12 mulai ya. Pergilah, katakanlah kepada Daud, ini Nabi Gad ya, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini peristiwanya adalah Daud memerintahkan Yoab untuk menghitung rakyatnya. Dan Tuhan tidak suka dengan itu. Setelah itu hati Daud terasa gak enak. Gad datang menyampaikan bahwa Tuhan itu gak suka. Nah, ada 3 hal yang Tuhan tawarkan ke Daud. Maksudnya bukan 3 hal penawaran yang enak, tapi akibat dari kesalahan Daud itu. Tapi yang sangat menarik buat saya adalah di ayat yang ke-14. Dia gak mau milih, suruh pilih 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. 3 tahun kelaparan, 3 bulan lari dari musuh-musuh, 3 hari sampar terjadi. Daud bilang, sangat susah hatiku, tidak bisa milih. Sudahlah, ini kalau kata-kata yang itunya ya, kata-katanya dari saya nih. Udah Tuhan, kamu yang milihkan aja. Sebab aku paling enak adalah jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Artinya, daripada aku milih sendiri, aku lebih baik tetap aku jatuh di tangan Tuhan. Walaupun dia harus mengalami sebuah hukuman, tapi dia tahu sebab besar kasih setia Tuhan. Itu adalah orang yang sangat memahami akan keberadaan Tuhan. Dia tahu banget Tuhan itu penuh dengan kasih setia, belas kasihan, kebenaran, keadilan.
Dan dia bilang, ya Tuhan, aku lebih baik jatuh ke tangan-Mu daripada aku jatuh ke tangan manusia. Artinya pemilihan dia sendiri. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi akhirnya 3 hari kena sampar di negerinya. Itu orang yang memahami dan Tuhan suka. Makanya Tuhan suka sekali dengan Daud. Karena Daud adalah orang yang mengerti detak jantung hati Tuhan. Ya, karena dia sangat memahami siapa Tuhan. Dan saya percaya orang yang memahami Tuhan dia gak akan pernah kecewa, gak pernah marah, gak pernah mutung ya. Biasanya kan orang Kristen kan banyak yang mutung ya. Marah sama hamba Tuhan gak mau pergi ke gereja. Begitulah, karena apa? Tidak memahami bahwa itu sebuah ibadah antara dia dan Tuhan. Tidak memahami Tuhan. Mazmur 119 ayat 104. Dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Bagaimana kita bisa memahami Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan, hanya kalau kita kenal firman-Nya. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Aku bisa mengerti, memahami Tuhan karena instruksimu, karena firman-Mu. Karena dalam firman itulah ada kebenaran, keadilan, kasih setia dan semua eksistensi Tuhan. Semua sifat-sifat Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memahami. Dan kemudian kita sudah beroleh pengertian. Maka kita akan menjadi orang-orang yang melakukan yang sama yang seperti Tuhan lakukan. Sehingga di dalam diri kita akan selalu mengikuti trademarks-nya Tuhan. Capnya Tuhan. Merek dagangnya Tuhan. Merek dagang surgawinya Tuhan. Itu ada dan mengikuti kita. Tuhan Yesus memberkati.